lebih menitik beratkan konsentrasi saya itu di after sales service atau quantity dan quality dari manpower saya khususnya di orang teknis itu harus saya perkuat, Pak. Bati, Print Media, dan Verticalizer. Saat ini saya bersama dengan Mas Anjar di Nata. Jadi Nata. Ya, senang sekali bisa Pak kenalan Pak kita di sini Pak. Siap Pak Dudi. Belum pernah ngobrol kan sebelumnya? Belum Pak. Belum. Nah, Mas Anjar ini ternyata saat ini mungkin saat ini bertanggung jawab terhadap area Bali dan Indonesia wilayah timur. Seperti itu ya. Dan termasuk di sana ada Maluku sampai ke Papua. Luar biasa Pak tanggung jawabnya Pak. Ya amanat Pak. Karena yang saya lihat ya sama lah Pak. Tuhan itu nggak akan kasih cobaan ke hambanya kalau Tuhan itu nggak tahu dia mampu. Amin. Ya intinya tetap samalah, manajemen mungkin memberikan saya kesempatan untuk belajar lebih untuk belajar lebih banyak, karena memang mungkin yang dilihat manajemen ya kita semuanya mampu untuk mengemban tugas dari manajemen, itu sih dilihat. Nah, semangat dan optimisme ini sangat luar biasa. Karena begitu saya mendengar wilayah Indonesia Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan seterusnya sampai Maluku dan Papua. Ini kan wilayah kepulauan nih, Betul. Sangat luas. Betul. Ya, mempunyai tantangan yang tidak ringan. Tidak ringan, betul. Bagaimana menghadapi itu? Ya, yang pertama yang saya harus bikin saya tenang itu sebetulnya saya itu bekerja nggak sendiri, itu yang pertama. Kita punya tim sendiri di Bali, dan jangan pernah lupa bahwa kantor pusat kita di Surabaya itu nggak akan tutup mata, Pak. Oh ya, Ya Pak. ya. Dan ini sudah terbukti bahwa sampai sejauh ini dari tim kami maupun dari tim Surabaya sendiri itu sudah ada beberapa unit yang kita kirim ke beberapa kepulauan. Di NTT khususnya. Sudah sampai sana? Sudah Pak. Dan kebetulan untuk sentral Kupang ya versi saya ya dari NTT itu juga nggak sedikit Pak. Dan memang ada beberapa pemain yang besar di sana yang memang sudah bekerja sama dengan kita. Kemudian untuk pulau-pulau sekitarnya seperti Larantuka, terus Lewoleba, Adonara, Lembata, kemudian kita juga sudah pernah kirim ke Ende, Bajawa, Maumere, itu memang sudah ada beberapa unit kita. Jadi versi saya itu adalah akan saya jadikan cakar ayam lah Pak. Fondasi lah Pak. Fondasinya. Ya. Oke. Fondasi untuk berkembang sejauh itu, tapi untuk next plan, tidak dalam waktu dekat. Jadi kalau versi saya berat ya memang pasti berat, karena setiap apa yang kita lakukan itu kan pasti ada tantangannya tersendiri Pak. Tapi saya nggak pernah anggap itu sebagai ujian berat. Yang tadi saya sampaikan, saya punya support full dari pusat. Itu yang bikin saya yakin. Oke. Nah, dengan banyaknya kepulauan yang ditangani itu, toh paling tidak kan mesin yang dijual bukan mesin yang kecil. Betul. Ya kan, kalau pakai truk mah gampang, masalahnya harus lewat laut. Betul. Mulai dari instalasi sampai after sales, kirim orang ke wilayah-wilayah yang relatif itu tadi jauh, lumayan. Berarti membutuhkan sumber daya yang cukup besar di sana. Ya, itu tidak bisa dipungkiri Pak. Memang sumber daya manusianya itu yang paling penting versi saya Pak. Itu makanya sekarang itu saya lebih menitik beratkan konsentrasi saya itu di after sales service atau quantity dan quality dari manpower saya khususnya di orang teknis itu harus saya perkuat Pak. Dan sejauh ini saya sudah ya bahasanya adalah saya sudah berhasil melakukan itu. Walaupun memang tidak semua manpower yang saya punya itu memiliki skill yang sama Pak. But so far kita ambil contoh kemarin timku itu ada instalasi ke Papua ya. Ke Papua itu sejauh ini sesuai dengan target lah Pak. 3 hari mereka sudah selesai lakukan instalasi, mereka sudah lakukan training, mulai dari hal-hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Seperti itu.
Dan sejauh ini mesin itu di sana jalan normal, Pak. Sejauh ini. Sejauh ini jalan normal, tidak ada kendala. Kalaupun memang ada kendala, yang pertama kita lakukan adalah kita akan kontak secara virtual. Biasanya kita akan lakukan video call, dan itu 70-80% berhasil, Pak, tanpa harus ada teknisi keluar. Seberapa jauh pelatihan yang dilakukan terhadap customer nih? Kita tahu lah teman-teman yang ada di pulau, ya kan, istilahnya bukan orang-orang yang mudah, ya, orangnya keras-keras semua, seperti itu, dan sumber dayanya juga sangat terbatas. Ya. Nah, bagaimana tuh mendorong atau bagaimana kita memfasilitasi mereka pada saat mereka mendapatkan masalah terkait dengan penggunaan mesin? Kuncinya sebetulnya tetap ada di teknikal, Pak. Dan alhamdulillahnya seluruh teknikal yang ada di bawah tim saya itu adalah orang-orang yang bahasanya itu orang lapangan yang suka nongkrong. Jadi biasanya kalau orang yang sering nongkrong itu mereka akan lebih luas, Pak, lebih humble. Jadi bicara dengan operator ya khususnya ya, itu mereka akan lebih mudah lah, karena mereka pasti punya bahasa santai yang bisa dicerna sendiri. Nah, ya bicara mengenai bahasa itu tadi ya. Nah, sekarang bagaimana sih membina komunikasi tuh dengan orang dengan ya teman-teman yang di kepulauan yang ada? Gini, Pak, saya itu selalu menggunakan bahasa yang jarang sekali untuk formal, Pak. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau versi Bapak coba telepon ini, Bapak coba lakukan ini, Bapak coba lakukan ini, enggak, Pak. Kita pakai bahasa anak muda lah, Pak. Bro, udah pernah ngelakuin ini belum? Bro, udah pernah ngelakuin ini belum? Jadi saya lebih kepengen antara Gading Murni dengan percetakan itu tidak punya gap antara penjual dan pembeli mesin, Pak. Tapi yang harus saya sadari adalah dengan adanya kerjasama lewat mesin, hubungan emosional kami ini akan makin dekat. Jadi kalau hubungan emosional itu sudah makin dekat, versi saya kita mau berbahasa seperti apapun akan mudah diterima di sana, Pak. Kuncinya pendampingan intensif. Bahasa yang luwes, tidak terlalu kaku, itu sih kuncinya, Pak. Yang sejauh ini saya terapkan dengan tim. Gitu. Saya kalau membayangin banyak pulau itu, udah mabok laut duluan saya, Pak. Kebayang, Pak. Pada saat keliling, menghampiri satu persatu customer, pulau, berapa lama? Bisa nggak pernah pulang, Pak? Kebetulan kita dapatnya itu, jadi gini, Pak. Sekarang ini kan eranya teknologi sudah berkembang sangat pesat, Pak. So far kita udah nggak perlu lagi terlalu banyak lama berdiam di pulau ini, di pulau ini, di pulau ini. Instagram, Facebook, itu semua jadi alat yang bisa memacu. Makanya saya bilang, saya tidak pernah takut saya harus nyebrangin banyak pulau. Tim saya nggak pernah takut kita nyebrangin banyak pulau. Kita nggak pernah takut orang sales kita tidak punya data. Karena apa? Kuncinya satu, Pak. Manajemen pusat kita menyediakan markom. Jadi semua informasi bisa secara virtual itu dikirimkan ke seluruh Indonesia. Kalau ada 1-2 yang nyangkut pasti akan masuk dulu ke pusat, Pak. Diolah oleh pusat, kemudian ketika memang ada keseriusan di sana, tim pusat itu pasti akan kirim ke cabang-cabang terdekat, Pak. Itu yang pertama. Iya, terkait dengan keluhan. Betul. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi saya bilang, saya sudah bisa menempatkan beberapa unit di luar pulau ya, Pak. Artinya media promosi yang paling baik adalah mulut ke mulut, Pak. Jadi saya nggak perlu keliling di satu tempat cukup lama, cukup kita install mesinnya, pendekatan persuasif, berbahasa yang luas, bikin mereka nyaman. Ketika tetangga mereka atau rekan-rekan mereka membutuhkan unit, percayalah, Pak, promosi yang paling baik adalah dari customer awal kita, Pak. Jadi mulut ke mulut. Yes, itu yang selalu kami jaga. Nah, ya itu tadi dengan tantangan yang besar. Sampai saat ini, Gading Murni sudah ada berapa banyak mesin terinstall di wilayah timur? Based on data dari tim teknikal kita, ini yang dari timnya DGI Bali aja ya, Pak ya. Sebelum di luar dari manajemen pusat yang mungkin memang lakukan penjualan di Bali.
Tercatat sampai akhir 2023 itu jumlah install dari tim kami sendiri ada di angka 150 Pak. 150 unit install Untuk Bali Lombok. Bali Lombok, Sulawesi, karena waktu itu memang kita belum dipilih secara regional ya. Kemudian ya itu di NTT juga cukup Pak. Di NTT cukup banyak. Betul, itu data dari 2020 di akhir 2023. Gitu. Jadi di 2024 memang kita belum kolek lagi sampai sekarang berapa pertumbuhannya. Oke. Pak tidak cukup optimis dengan marketnya di sana. Ya, sangat optimis Pak. Nah, lebih banyak terpusat di Bali kah saat ini dibandingkan yang kita bicara Lombok? Iya, memang konsentrasinya itu sekarang kita akan tetap menitik beratkan terlebih dahulu. Sentralnya itu ada di Bali Pak. Walaupun memang untuk pelayanan yang lebih dekat ke teman-teman di Lombok khususnya ya. Saat ini kita punya teknisi ya merangkap marketing lah Pak. Dan itu kita tempatkan di Mataram. Ada di Mataram juga. Ada di Mataram juga satu orang. Dan kenapa sih saya lebih memilih kenapa nih nggak nempatin supplies di Lombok seperti itu ya? Karena sekarang kemudahan transportasinya sudah jauh lebih baik Pak. Sudah. Dengan biaya yang lebih ekonomis. Tidak perlu terlalu berlama-lama. Tidak perlu berlama-lama di jalan, betul. Oke. Nah, itu makanya tadi disebutkan komunikasi kan ternyata sudah cukup mudah. Sudah cukup mudah. Saya kebayangin Pak kalau di pulau Pak nyari sinyal harus naik pohon kelapa. Bro lagi di mana di atas pohon kelapa? Aman Pak, aman. Oke. Nah, kita bicara Bali. Cukup banyak pemain besar di sana. Yes. Ya kan, kalau mau sebutkan beberapa contoh seperti Eka Printing di Bali, Bali Star. Betul. Nah, tantangan menghadapi pemain-pemain besar ini. Misalnya siapa sih yang nggak kenal mereka di luar Kadimur ini? Betul. Bagaimana menghadapi? Betul. Ya, untuk menghadapi mereka sebetulnya gini Pak. Kuncinya adalah kita tidak bisa membuat semua orang senang. Intinya apa yang kita lakukan adalah harus fokus sesuai dengan koridor. Kalau misalnya untuk penetrasi ke teman-teman printing yang dikatakan besar tadi, versi saya itu tidak sulit. Tidak pernah sulit Pak, karena semuanya juga menerima Gading Murni dengan tangan terbuka. Terbukti dari printing-printing yang tadi Bapak sebut, alhamdulillah unit kita semua ada di sana Pak. Walaupun jumlah unitnya tidak sebanyak volume dari teman-teman yang lain. Dan masih terjaga ya. Untuk sekalian promoin Bali Star boleh nih ya. Jadi gini Pak, khusus untuk Bali Star sendiri ya alhamdulillah sejak 2020 ketika memang saya sudah mulai konsen sekali di Bali. Saya ingat di Februari 2020 itu sampai detik ini Bali Star adalah penyumbang mesin terbesar dari kami Pak. Ya, luar biasa. Jadi kalau persentase mungkin ya Pak ya, mungkin saat ini jumlah mesin yang beroperasi di seluruh cabang Bali Star, baik itu di Bali, Lombok maupun Banyuwangi, itu sudah hampir 80-90% dari kami Pak. Unit Gading Murni. Yes. Luar biasa prestasi yang tentu aja. Ya itu dia makanya betul. Itu makanya saya bilang kalau mau bergerak ke arah timur lagi versi saya itu saya tidak terlalu takut Pak. Karena memang banyak customer memberikan kami kesempatan, banyak customer yang memberikan bukan uluran tangannya lah ya. Pastinya memberikan kesempatan menerima kami dengan baik untuk menjalin hubungan yang lebih jauh sehingga portofolio kami ini jauh lebih baik dan tidak terlalu sulit untuk melakukan penetrasi ke teman-teman daerah. Seperti itu. Kuncinya itu Pak. Oke. Nah, untuk SP yang segera akan kita lakukan, kira-kira ada cukup banyak teman-teman dari Bali dan Lombok datang ke Surabaya? Informasi yang saya terima cukup banyak yang akan datang Pak, dan kita tinggal lihat nanti seberapa banyak gong itu bunyi dari teman-teman wilayah Bali Lombok. Seperti itu. Yes. Kalau yang mukul orang Bali bunyi beda berarti? Mungkin agak mistis sedikit Pak kalau pukulan gong orang Bali itu Pak. Bagi yang orang nggak suka langsung budek. Oke. Sobat G, Print Media dan Verticalizer, demikian untuk market Bali dan Lombok ya, akan ditunggu oleh Mas Anjar. Siap Pak. Di SPE. Semangat. Terima kasih.